Jabang bayi dari hutan terlarang. Malam itu hujan turun deras. Petir menggelegar di langit, menerangi hutan di pinggiran desa Karangjati dengan cahaya putih sesaat. Sumarno, seorang lelaki parubaya, menggigil di balik mantel lusuhnya. Ia baru saja pulang dari ladang ketika samar-samar terdengar suara tangisan bayi dari dalam hutan. Suara itu begitu lirih, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Namun ada sesuatu yang aneh. Tangisan itu terdengar teratur, tidak seperti biasa. Sumarno berhenti di tepi jalan, menajamkan telinganya. Bayi siapa malam-malam begini di hutan? Gumamnya. Desa Karangjati memang dekat dengan hutan yang konon angker. Orang-orang menyebutnya hutan terlarang. Tidak ada yang berani masuk setelah gelap, karena banyak cerita tentang orang-orang yang hilang di sana tanpa jejak. Namun suara tangisan itu semakin jelas. Hati nuraninya berperang dengan rasa takutnya. Akhirnya ia menguatkan diri melangkah ke dalam hutan. "Siapa di sana?" teriaknya. Namun hanya suara hujan yang menjawab. Ia kemudian terus berjalan hingga matanya menangkap sesuatu di bawah pohon besar. Di antara akar yang menjalar, tergeletak sesosok bayi berbalut kain putih. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat. Aneh, bayi itu tampak bersih, seolah tak terkena air hujan sama sekali. Jantung Sumarno berdegup kencang, tapi ia tak bisa meninggalkan bayi itu sendirian. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya. Seketika tangis bayi itu berhenti. Sumarno kebingungan. Aneh, gumamnya, merasa ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, ia membawa bayi itu pulang. Keesokan harinya, rumah Sumarno ramai. Para tetangga berdatangan setelah mendengar kabar bahwa ia menemukan bayi di hutan. "Bayi siapa ini, Mar?" nanya Pak Wiryo, tetua desa. "Entahlah, Pak. Saya menemukannya di bawah pohon besar di hutan," jawab Sumarno. Bu Siti, seorang dukun beranak di desa, menggendong bayi itu dan mengamati wajahnya dengan cermat. Alisnya berkerut. "Bayi ini aneh, Mar. Matanya hitam pekat, tubuhnya dingin. Kau yakin ini bayi manusia?" tanyanya lirih. Sumarno menelan ludah. "Lalu bayi apa, Bu?" Bu Siti tak menjawab, tapi wajahnya tampak gusar. Ia menyerahkan bayi itu kembali kepada Sumarno dan berbisik, "Sebaiknya kau hati-hati, Mar." Malam harinya, Sumarno terbangun karena suara tangisan. Ia buru-buru menuju kamar bayi itu. Tapi yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Bayi itu tidak menangis. Ia tertawa. Dan di sudut kamar, ada sosok bayangan hitam yang berdiri diam. Sumarno berdiri terpaku di ambang pintu. Tenggorokannya kering, jantungnya berdetak kencang. Bayangan hitam di sudut kamar tampak seperti sosok tinggi dengan mata merah redup yang mengawasi bayi di ranjang bambu. Bayi itu tertawa pelan, bukan seperti bayi biasa, tapi seperti suara seseorang yang jauh lebih tua. Siapa kau?" Suara Sumarno bergetar. Namun bayangan itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya dengan pelan ke arah Sumarno. Ruangan mendadak terasa lebih dingin, dan tiba-tiba lampu sentir di kamar meredup. Lalu terdengar suara bisikan, "Dia milikku."
Sumarno mundur dengan tubuh gemetar. Apa maksudmu? Bayi itu tertawa lagi. Kali ini lebih nyaring, sebelum perlahan-lahan kembali tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Sumarno menoleh ke sudut kamar, dan bayangan hitam itu sudah menghilang. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin buruk. Pagi harinya, Sumarno segera menemui Bu Siti. Rumah dukun beranak itu berada di pinggir desa, dikelilingi tanaman obat dan anyaman bambu yang menghalangi pandangan dari luar. Bu Siti membuka pintu dengan wajah penuh tanya. "Ada apa, Mar?" jawab Bu Siti. "Bu, semalam aku melihat sesuatu di kamar bayi itu, Bu." Mata Bu Siti menyipit. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. Sumarno menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Bayangan hitam. Ia berdiri di sudut kamar, dan bayi itu tertawa seperti orang dewasa, jawabnya. Bu Siti terdiam sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Aku sudah menduganya, Mar. Bayi itu bukan bayi biasa. Kau harus segera mengembalikannya ke tempat asalnya," jawabnya. "Apa maksudmu, Bu?" tanya Sumarno. "Bayi itu mungkin bukan manusia," jawaban Bu Siti membuat Sumarno menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi semua yang terjadi sejak ia menemukan bayi itu memang aneh. Bu Siti menatapnya tajam. "Aku akan mencoba mencari tahu siapa bayi itu sebenarnya. Kau jangan biarkan dia sendirian, apalagi di malam hari," jawab Bu Siti. Sumarno pun mengangguk lemah. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ia telah membawa malapetaka ke dalam rumahnya sendiri? Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Setiap malam, bayi itu selalu tertawa sendiri, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sumarno pernah mencoba membacakan doa di dekatnya, tapi setiap kali ia melakukannya, bayi itu justru menangis kencang, seolah kesakitan. Tak hanya itu, ayam-ayam peliharaan Sumarno mulai mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Leher mereka patah, tapi tidak ada jejak cakaran atau gigitan binatang buas. Tetangga pun mulai berbisik-bisik. Mereka menyangka Sumarno memelihara sesuatu. Mungkin itu bukan manusia. Ia menemukannya di hutan larangan. Kau tahu sendiri, Marno, banyak yang hilang di sana. Mendengar hal itu, Sumarno merasa tertekan. Namun ia tidak bisa begitu saja meninggalkan bayi itu. Bagaimanapun juga, ia yang membawanya pulang. Malam itu, ia mencoba berbicara dengan bayi itu. Ia duduk di dekat ranjang, menatap bayi yang sedang terjaga. "Siapa kau sebenarnya?" Sumarno mencoba berbicara. Namun bayi itu tidak menjawab. Namun mulutnya membentuk senyuman aneh. Tapi seketika, suara bisikan terdengar. "Aku ingin pulang." Sumarno terkejut. Itu bukan suara bayi. Itu suara seseorang. Suara yang dalam dan berbisik tepat di telinganya. Ia merinding.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pulang kemana?" nanya Sumarno dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba angin dingin berhembus dari jendela yang seharusnya tertutup. Lampu sentir berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Sumarno tersentak. Itu bukan suara bayi. Itu suara seseorang, serak dan berbisik. "Siapa itu?" tanya Sumarno. Angin semakin kencang. Lalu bayi itu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar untuk ukuran wajah mungilnya. "Aku ingin pulang," jawab bayi itu. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini seakan berasal dari kepala Sumarno sendiri. Kepalanya berdenyut sakit. Ia terhuyung, merasa pusing. Lalu suara langkah terdengar di luar rumah. Tap, tap. Sumarno menahan nafas. Siapa yang datang larut malam begini? Dengan hati-hati, ia bangkit dan melangkah menuju pintu. Tangannya gemetar saat membuka kunci pintu bambu itu. Namun begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya pekatnya malam, suara jangkrik, dan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Namun tiba-tiba, angka itu terdengar lagi. Tapi kali ini suara itu berasal dari dalam rumahnya sendiri. Sumarno menoleh dengan mata melebar. Dan bayi itu sudah tidak ada di ranjang. Sumarno merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke seluruh penjuru ruangan. Ya ampun, di mana bayi itu? Sumarno bertanya pada dirinya sendiri. Ruangan terasa semakin dingin. Dari sudut kamar, sesuatu bergerak di dalam bayangan. Bayangan itu kemudian menebal, lalu perlahan membentuk sosok yang tinggi dan kurus. Matanya merah menyala, mengawasi Sumarno dengan tatapan kosong. Dan ternyata, bayi itu ada di pelukannya. Melihat itu Sumarno pun berteriak, "Kembalikan bayi itu!" teriak Sumarno. Suaranya penuh ketakutan. Tapi bayangan itu tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan suara desisan panjang yang terdengar seperti ribuan suara berbisik bersamaan. "Dia bukan milikmu." Suara itu menggema di dalam kepala Sumarno. Sumarno pun mundur perlahan. Keringat dingin sudah mengalir di pelipisnya. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya. Bayangan itu pun melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Dan tiba-tiba, bayi itu berbicara. "Pulang, pulang." Sumarno terengah-engah, merasa kepalanya semakin sakit. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba tetap sadar. "Baik," serunya. "Aku akan mengantarnya pulang. Aku akan membawa kembali ke tempat di mana aku menemukannya." Bayangan itu pun berhenti. Udara yang terasa berat di dalam ruangan mendadak mereda. Mata merah itu meredup. Dan dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Sumarno mengedipkan matanya. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Tapi bayi itu kini kembali berada di dalam ranjangnya. Tidur dengan tenang, seakan tidak
pernah terjadi apa-apa. Sumarno mengambil kain gendong dan membungkus bayi itu dengan hati-hati. Bayi itu masih terlelap. Napasnya tenang. Tapi ada sesuatu dalam tidurnya yang membuat bulu kuduk Sumarno berdiri. "Aku akan mengantarmu pulang," bisik Sumarno. Tanpa membuang waktu, ia keluar rumah dan berjalan menuju hutan larangan. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin yang biasanya sejuk, ini membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Pohon-pohon di tepi jalan bergoyang perlahan, seakan mengawasi perjalanannya. Setiap langkah terasa berat. Bayangan pepohonan seakan bergerak sendiri, mengikuti langkahnya. Sumarno pun ketakutan. Ia menelan ludah, dan ia hampir sampai di tempat ia menemukan bayi itu. Saat itu juga, udara di sekitarnya mendadak membeku. Suara jangkrik lenyap. Lalu ia mendengar suara langkah dari balik pepohonan. Mendengar hal itu, Sumarno pun berhenti melangkah. Suara itu kini semakin dekat. Dan ternyata dari balik pepohonan, sesosok bayangan hitam muncul perlahan. Tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. Sosok itu tidak berbicara. Ia hanya mengulurkan tangannya yang panjang. Sumarno yang ketakutan berusaha tetap tenang. Ia tetap menggenggam bayi itu erat. Dan Sumarno berkata kepada sosok itu, Kau ingin dia kembali, bukan?" tanya Sumarno. Namun sosok itu tetap diam. Sumarno menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar ia menyerahkan bayi itu. Dan saat bayi itu berpindah dari pelukannya, tubuhnya mendadak terasa ringan, seolah beban besar yang selama ini menekannya telah lenyap. Sosok itu menerima bayi itu dengan lembut. Lalu mata bayi itu pun terbuka, dan dia tersenyum. "Terima kasih." Suaranya terdengar jelas, tapi bibirnya tidak bergerak. Dan seketika, kabut tebal menyelimuti hutan, angin bertiup kencang. Sumarno mundur perlahan, tidak ingin melihat lebih lama lagi. Saat kabut mulai menghilang, sosok itu sudah tidak ada. Begitu pula bayi itu. Setelah hal itu, Sumarno berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Yang ia tahu, ia telah kembalikan bayi itu.